baik berdana itu tidak didasari dengan loba dosa moha. Banyak orang berdana dengan harapan supaya dia banyak rezeki dan sebagainya. Berdana nggak perlu kita mengharap, ibaratkan kita punya ladang sawah, tapi kalau kita pengairannya bagus, bibitnya bagus, unggul, kita tanpa doa pun waktunya tiba dia pasti berbuah punya. Jadi ibaratnya gini, kalau kita berdana, kita harus mempunyai dana mulia. Dana mulia di sini kita ada 5 syarat. Pertama, Anda harus penuh pengertian tentang berdana ini adalah hal yang bermanfaat untuk kita semua, termasuk diri kita, orang lain, dan semua orang. Berdana itu mempunyai tiga manfaat yang akan kita dapat, termasuk diri, orang lain, dan semua orang. Dan kita juga tahu, kita harus mengerti manfaatnya. Kata Buddha, kalau itu dana yang kita lakukan dengan penuh pengertian itu, ketika berbuah nantinya, kita akan menjadi seorang yang paling bijak di dalam hal menangani masalah, termasuk kualitas kesadaran kita akan lebih cepat meningkat. Yang kedua, kalau kita berdana dengan penuh hormat, sikap yang baik, kata Buddha, kalau sikap yang baik, tentunya kita dapat penghormatan kalau dia berbuah. Waktu yang tepat, artinya saat yang menerima dan itu yang tepat, memberi dan yang menerima itu siap memberinya. Waktu yang tepat. Waktu yang tepat, kata Buddha, kalau dia berbuah, ketika kita ada kesulitan, dia datang berbondong-bondong bantuan-bantuan itu. Yang keempat, sebelum, sedang, dan sesudah itu harus dengan penuh bahagia. Kalau Anda dengan penuh bahagia, maka kata Buddha, kita tidak ada kekurangan apapun. Dan yang paling kelima itu tidak ada penyesalan. Banyak orang dana dengan penyesalan. Kalau dana penyesalan, kata Sang Buddha, harus hindari ya. Jadi banyak kalau berbuahnya kita banyak, walaupun kita dapat uang sehingga kita bisa hilang aja, misal kena kebakaran, dirampok dan sebagainya, termasuk dicara dan sebagainya, termasuk kebanjiran sehingga harta benda kita dihanyutkan dan sebagainya. Itu hal yang dana yang tidak mulia. Jadi dana mulia itu harus memenuhi 5 syarat. Kita berdana tanpa penyesalan. Mungkin malam ini Bante ada, memang mungkin sudah sering Anda sudah bahas agak sedikit panjang tentang dana. Kita harus paham jenis-jenis dana. Bante sudah tampilkan, nanti Bante akan bahas melalui, Anda bisa download di YouTube ini dengan PDF-nya. Mari kita lihat langsung ke PDF-nya untuk kita pahami tentang dana. Jenis-jenis dana. Mungkin Bante, karena ini terlalu panjang, mungkin Bante secara garis gambarannya. Kita ada pasangan dua samudra memberi satu pengertian tentang dua yang pasangan, tentunya berlawanan. Seperti contoh pertama, amisa dana. Amisa dana sama dhamma dana. Amisa dana adalah pemberian berupa persembahan berupa dalam bentuk materi. Amisa dana menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan materi. Jadi kita berdana dengan amisa dana, materi ya. Ada yang dana lagi, dhamma dana. Dhamma dana itu uraian agak panjang. Pemberian dana berupa pengetahuan dhamma. Dhamma di sini sesuatu yang harus dilampaui. Jadi kita mengajak orang, satu jam mulia pensudapan itu sesuatu yang harus kita lakukan. Di situ kita berapa samudra mengatakan sabha dana dhamma di dana jinanti. Jadi Anda mempersembahkan dhamma adalah persembahan dana yang tertinggi. Jadi enggak ada pemberian paling tinggi, pemberian dhamma lah yang paling tertinggi. Jadi kalau kita mengajarkan orang, kita mengajarkan sesuatu yang harus dilampaui, berbuat baik pun harus dilampaui. Dhamma dana memberikan buah hasil atau wipaka kama yang berkualitas. Karena itu jauh lebih berkualitas karena kita punya kualitas sendiri. Lebih tinggi dan mendukung praktek latihan samadhi. Lebih berguna dan bermanfaat. Jadi kalau kita memberi dana, dhamma itu sangat tinggi. Coba kita lihat lagi pemberian dana yang halaman 2.
turun lagi. Dhamma dana menghasilkan timbulnya kebijaksanaan dan pencapaian pengetahuan mental. Jadi kalau kita memberi dhamma dengan dana dhamma ini, dia akan timbul satu banyak. Karena apa? Sesuatu yang dilampaui. B, dhamma dana seperti berdana dengan melaksanakan. Kita selalu mengajarkan orang melaksanakan, atau kita selalu utamakan merealisasikan 1 jam mulia berunsur 8, menganjurkan orang dan maupun kita sendiri melaksanakan. Itu termasuk dhamma dana. Yang kedua, kalau kita berdana dengan memberi pengetahuan berupa mengajar dhamma, meditasi, vipassana yang benar dan baik dan tepat, itu kita memberi pengetahuan bagaimana cara meditasi. Seperti di grup kita kan ada tim tapa seperti itu. Jadi itu sebenarnya termasuk dana dhamma. Berdana dengan memberi khotbah, Anda berceramah atau Anda menulis satu artikel, mengajak orang suka berwipasana, mengetahui suatu hal yang tidak kekalan, mengenal caranya berwipasana benar. Wipasana jangan diterjemahkan melihat ketidakkekalan, tapi mengetahui ketidakkekalan ketika kita alam indera tertutup. Atau Anda menerbitkan buku-buku dhamma, itu juga termasuk ya, Anda memberi atau menerbitkan. Yang keempat, jenis-jenis dhamma dana, berdana sarana tempat meditasi, misalnya sarana itu ada madrasah dan sebagainya, atau sebagai sarana untuk pengembangan diri dan sekaligus membuka jalan kehidupan yang baik bagi semua orang. Jadi kita berdana untuk menyediakan sarana meditasi, itu sangat baik. Yang kelima, berdana tanah. Kalau misalnya Anda berdana tanah, membangun sarana sekolah atau peribadahan beserta fasilitas dan sarana umum untuk orang banyak. Jadi kamu termasuk dhamma dana. Berdana dengan mengajar atau menjelaskan tentang sifat-sifat faktor dari kesadaran, pikiran, jasmani masing-masing. Ini sudah sering Bante berikan kepada Anda. Jadi Anda bisa menjelaskan ke orang lagi, itu juga hal yang berdana dhamma. Ada lagi, adanya sesuatu yang dianggap kebanyakan orang bahwa itu tidak ada karena berdasarkan tidak terlihat maupun terpegang, padahal itu ada. Jadi Bante selalu mengatakan kita harus bersyukur, selalu mengenal dhamma, mengenal ajaran Buddha. Buddha selalu mengatakan ada loh sesuatu yang tidak ada, tapi dia ada. Itu termasuk kita bisa jelasin. Itu biasanya pada umumnya kita disebut rahasia alam atau unsur-unsur ejat elemen. Termasuk pengetahuan tentang tilakana, bahwa kita melihat meditasi anicca, harus melihat anicca dulu, dukkha dan anatta, nanti dia muncul sendiri. Seperti tercampur di Dhamma Niyama Sutta, Samudana mengatakan di Dhamma Niyama Sutta adanya tata kata atau tidak terdapat suatu hukum yang tetap dan pasti, itu tetap dan pasti keberadaannya. Jadi nggak bisa kita lewati bahwa apapun yang terjadi itu akan muncul, berlangsung, dan akan punya. Jadi nggak usah khawatir. Semua dhamma adalah sesuatu yang harus dilampaui. Jadi dhamma itu harus dilampaui baik di kehidupan alam indera terbuka, baik di dalam kegiatan alam indera terbuka, artinya kita sibuk dalam kehidupan hari-hari. Kita misalnya mau berdana ya kita lampaui, kita mau mempraktek metta kita laksanakan, tidak marah-marah. Jalani sila, kita melanggar sila dan sebagainya. Termasuk alam indera tertutup juga ketika melihat sakit, lampaui. Ketika melihat banyak munculnya banyak pikiran, kita berusaha berjuang sampai padamnya dia punya pikiran. Jenis kedua dana, sakaca dana, dan sakaca dana itu lebih cenderung Anda lakukan dengan sangat hati-hati, sangat sopan sifatnya, penuh hormat, rendah hati, penuh cinta kasih, dan penuh keyakinan. Jadi banyak orang melakukan dengan pemberian hati-hati, sopan, penuh hormat, rendah hati, dan penuh cinta kasih, dan penuh keyakinan. Itu salah satu sakaca dana. Yang kedua, pemberian dengan berpikiran bahwa dengan buah pemberian ini akan bahagia, gembira. Jadi kita juga selalu mengharap, dengan kita, bukan mengharap ya, kita dengan melakukan ini, kita tahu bahwa kita akan mendapatkan bahagia dan gembira. Kita lihat lagi asakaca dana. Pemberian dengan pikiran untuk memuliakan C.
Parami dengan menghias batinnya juga serta berupa jasa kebaikan. Jadi kita juga harus mempunyai memberi sesuatu pandang-pandang yang baik. D. Pemberian dengan pikiran untuk membuahkan kelahiran alam yang baik di alam surga setelah kematian. Jadi kita melakukan ini juga mempunyai pikiran yang positif. Kalau asa kaca dana lebih cenderung cuek ya, orang memberi dana tanpa sifat-sifat tersebut di atas, kurang kurang lembut dan sebagainya, kurang tulus dan sebagainya. Dia memberi makanan kepada hewan tanpa memperhatikan segi-segi kebersihan dan sebagainya. Itu contoh-contohnya ya, itu seperti itu asa kata dana. Jika asal kadar dana menghasilkan buah, maka seseorang akan mendapat sikap yang kurang hormat dan kasar. Jadi kalau Anda memberi sesuatu dengan tidak sopan, tidak tulus, dan sebagainya, itu berbuahnya tidak hormat, kasar. Yang ketiga, puja dana dan anugerah dana. Puja dana tentunya puja itu sesuatu hal yang tinggi. Tentunya kita berdana kepada seseorang yang mulia, dia selalu menjalankan sila dan samadhi, itu pemberian dana yang tinggi, puja dana, termasuk kepada Sang Buddha, kepada Sangha yang menjalani sila dan samadhi, yang telah memiliki parami atau yang sedang menjalankan. Jadi para biku yang sedang jalani juga termasuk baik, berusaha memiliki parami termasuk itu ya. Jadi puja dana itu adalah kita ke objek mana yang kita berikan kepada orang-orang yang mempunyai sila samadhi. Nah, ada 10 parami. Parami ada 10 ya, mungkin bagi kenal ada. Salah satu yang pertama Buddha bilang dana, kemurahan hati. Yang kedua sila moral, kita jalani moral. Nekkhamma itu sudah samadhi ya, tapa atau samadhi. Tentunya akan menghasilkan panya, kebijaksanaan muncul seiring dengan meningkatnya kesadaran. Panya memang nggak bisa diterjemahkan kebijaksanaannya. Dia itu meningkatnya kesadaran, tentunya bijak ya. Wirya, semangat berjuang itu nanti kita akan dapat. Wirya piti pasadi itu pasti kita dapat. Maka itu dekat termasuk bagian parami. Kanti, kesabaran, menetralkan. Jadi kita tentu harus sabar. Saca itu lebih cenderung kepada pengetahuan atau kebenaran hakiki. Arya saca. Ya, Arya saca, Arya pengetahuan tentang Arya, kebenaran hakiki tentang Aryanya. Nah, 8 biasa aditana, tekad berjuang. Biasa setiap kita sesi meta chanting kita ada tekad berjuang. Tekad berjuang itu juga satu parami. Kalau dia berbuat nanti dia akan membuahkan hal yang paling positif. Yang ke-9 dari parami itu meta, cinta kasih murni. Jadi meta itu bukan hanya kita mengucap semoga bahagia doang. Nanti setelah selesai kita lihat sakit, lenyap, banyak pikiran lenyap. Dia ada suatu muncul meta. Meta itu yang paling tinggi. Meta yang demikian itu meta yang paling bagus dan berkualitas. Yang ke-10 yaitu UPK. UPK lebih kenal, dia mengenal hukum karma, dia akan ngerti. Sehingga batinnya lebih seimbang. Orang yang tidak mengerti hukum karma, justru dia biasanya batinnya kurang seimbang, selalu mengeluh dan sebagainya. Yang B, atau orang yang mempunyai status lebih tinggi, misalnya dia ada sebagai pejabat dan atau sebagai lebih tinggi orang tua dan sebagainya, kita dana ke dia itu termasuk puja dana. C, puja dana menghasilkan buah yang lebih banyak dan tinggi dibandingkan anugerah dana. Jadi daripada anugerah dana, puja dana yang paling tinggi. Anugerah dana ya. Anugerah dana itu, maka ini jenis dana perlu para pemirsa memahami. Pemberian kepada orang yang lebih rendah, anugerah yang lebih rendah, yang mungkin nggak ada jabatan dan sebagainya. Anugerah dana jika dilakukan dengan tepat dapat juga membawa hasil buah akibat yang besar. Jadi kita harus memberikan itu bukan hanya yang bawahnya, tapi kalau kita tepat padanya, bukan jahat orangnya, itu dan juga berbuah besar. Contoh seorang bodhisattva, Raja Vesantara. Raja Vesantara itu bodhisattva yang paling terakhir menjadi Raja Vesantara, memberi seorang anaknya kepada seorang Brahma rendahan. Itu Brahmanya udah tinggi ya, yang bernama Jujaka. Tetapi karena cetana kehendaknya demikian kuat, maka hasil yang diterimanya sangat besar. Jadi
Pesantara sangat menerima karena parami yang terakhir yang beliau harus menjadi seperti itu. Yang keempat, sahatika dana dan anatika dana. Sahatika dana, pemberian dana dengan tangan sendiri. Jadi Anda memberi dana dengan tangan sendiri. Pemberian dana melalui lisan, Anda melalui niat yang baik dengan lisan juga bisa. Juga bisa melalui pikiran diri sendiri secara sopan dan langsung. Jadi Anda dengan pikiran spontan untuk berdana itu disebut sahatika dana. Sahatika dana. Sekarang kita lihat anatika dana. Halaman berikut lagi, 8. Anatika dana, pemberian dengan menggunakan perantara. Nah, contoh ya, dia mewajibkan tugas untuk melakukan ini. Tapi dia udah nggak cuekin lagi. Dia nggak lakukan, tapi dia hanya mewajibkan orang aja. Pernah dulu di Myanmar, tadi waktu itu berpindah patah, memang ada satu keluarga, dia bangunnya sangat siang sekali. Tapi dia tugasin ke pembantunya yang berdana. Tapi dia hanya menugas. Jadi bukan dengan pikiran yang setiap hari, dia tidak. Nah, itu disebut anatika dana. Bila anatika dana membuahkan hasil, mungkin disertai dengan tiadanya pengikut atau teman. Jadi biasanya anatika itu Anda berdana, memang kamu berdana, tapi dia nggak ada teman. Raja Rajana dilahirkan di alam dewa, Catu Maharajika. Nah, jadi Raja Rajana ini dia ketika meninggal dia lahir di Catu Maharajika dengan menerima istana yang besar. Dia dapat istana yang besar atas dana yang dilakukan selama hidupnya sebagai manusia. Jadi sebagai manusia dia selalu berdana, si raja ini. Tetapi karena dana yang diberikan dilakukan melalui mewajibkan tugas pada pelayannya. Jadi dia cuma wajib, tapi dia tidak perhatian setiap hari yang dia mau lakukan. Jadi beda ya. Maka ia tinggal sendirian di dalam istana dewa tanpa pelayanan atau pendamping. Jadi kalau orang dana hanya mewajibkan, itu berbeda sama kalau Anda ingin dengan pikiran, ingin berdana, lalu Anda titipin orang berdana, itu berbeda ya. Mungkin yang kelima, kita sering mendengar dengan tawaradana. Tentunya lawannya atawaradana. Tawaradana itu dana pemberian bersifat tahan lama. Misalnya Anda bangun stupa dan perawatannya. Yang kedua, rumah peristirahatan, panti jompo dan perawatannya, wihara dan perlengkapannya. Anda bangun sekolah atau universitas, atau Anda bangun jembatan, menyediakan sumur, menara air, toran air, itu sifatnya tawaradana. Matas meditasi juga termasuk, tanah bangunan dan bangunannya. Jadi Anda berdana tanah untuk kepentingan banyak orang. Pusdiklat, pusat pendidikan dan pelatihan, atau padepokan, atau tempat meditasi center dan sebagainya. Ya, di Medan lagi giat-giatnya mau bangun satu center disebut Summit Kuala Namu. Semoga terwujud ya. B. Tawaradana menghasilkan buah yang lebih kuat dibandingkan atawaradana. Jadi tawaradana itu jangkanya panjang. Kita dana misalnya dana tanah ya, baru kita meninggal. Walaupun itu meninggal wihara itu atau tempat meditasi masih berlangsung, kita dananya bersifat mulia walaupun dia akan mengikuti kita. Dalam anggota nikaya dikatakan bahwa jika seorang melakukan nica dana itu dia dana terus menerus tanpa henti, itu nica, seperti Anathapindika ya, dia dana terus setiap hari pada biku sangga dan desa. Dan dia juga melakukan tawaradana, dana wihara atau tempat meditasi dan sebagainya. Seperti tadi diurai di atas, dia bisa dikatakan dia itu seorang sotapan. Dia tidak akan dilahir di alam alam menyedihkan, alam bawah. Dan orang yang bisa nica sama dia lakukan tawaradana, dua ini dia gabung, dia dana terus tanpa ada jeda. Dia itu disebut seorang sotapana. Kalau kebalikan tawaradana, atawaradana, pemberian tidak tahan lama. Misalnya
makanan atau minuman, pakaian atau juga uang, nawakakama, itu kan tidak sifat lama, transportasi, tiket, kemudahan-kemudahan lainnya, pembiayaan kebutuhan dan sebagainya, itu athawaradana. Ini contoh-contoh kita bisa lihat sendiri, nanti Anda lebih cepat. Athawaradana dapat menghasilkan buah yang sama kuat dengan tawaradana bila athawaradana dilakukan dengan teratur tanpa pamrih dan terus menerus. Artinya dia terus menerus, dia berdana. Athawaradana itu sama dengan tawaradana dalam jangka waktu tak ditentukan. Yang keenam, contoh pasangan kedua yang keenam, sapariwara dana, apariwara dana. Sapariwara dana pemberian yang disertai dengan tambahan-tambahan lainnya yang lengkap, baik tawaradana atau athawaradana. Jadi baik kamu bersifat permanen, misalnya wihara dan sebagainya, atau makanan dan sebagainya. B. Keterangan contoh tawaradana. Ini ada contohnya. Pemberian tanah disertai juga pembangunan sarana dan prasarana dan sebagainya adalah sapariwara dana. Jadi Anda bukan hanya dana tanah, tapi Anda juga membangunnya. Itu sapariwara dana. Apariwara dana pemberian yang tidak disertai dengan tambahan-tambahan, baik tawaradana atau athawaradana, baik di dan dia cuma dana tanah aja, atau dia dana nasinya aja dan sebagainya itu. Nah ini namanya apariwara dana. Bila apariwara dana nomor 12 menghasilkan buah, kalau dia menghasilkan buah, biasanya akan cenderung untuk tidak lengkap. Misalnya seorang menerima rumah, mungkin tidak ada dindingnya dan sebagainya, dia nggak lengkap. Keterangan contoh athawaradana. Athawaradana contoh yang lain adalah pemberian nasi atau roti saja adalah apariwara dana. Bila nasi disertai dengan lauk pauk dan kue-kue, dan bila roti disertai dengan mentega, ini contoh aja ya. Selain maka dana ini termasuk sapariwara dana, jadi dia beraneka. Itu untuk athawaradana dana. Yang ketujuh, nicca dana. Tadi sempat kita bahas, nicca itu terus menerus. Dia kalau anicca dia sekali-sekali aja, dia tidak terus menerus. Anicca dana pemberian yang dilakukan berkesinambungan, dia sinambung, regular secara teratur dan tetap, dia nggak pernah berhenti. Itu namanya nicca dana. Donatur tetap bisa berupa celengan, tabungan setiap hari, itu juga termasuk tawaran nicca ya. Jenis dalam anggota nikaya dikatakan bahwa jika seorang melakukan nicca dana, jadi di anggotanya Buddha mengatakan nicca dana itu terus menerus, dan tawaradana adalah seperti seorang sotapanna. Jadi kamu melakukan nicca, tapi kamu dana bangunan atau tawaradana yang bersifat permanen itu kamu seperti seorang sotapanna. Dia tidak akan dilahir di alam apaya, alam kemerosotan dalam satu kehidupan, kecuali ia yang telah mencapai sotapanna dan yang tidak akan terlahir di alam apaya selamanya. Jadi pada satu kehidupan, kalau Anda belum mencapai sotapanna, tapi Anda lakukan nicca dana atau dana, ya sifatnya hanya satu kehidupan. Anicca dana, pemberian dilakukan kadang-kadang saja, jadi kadang dia kasih, kadang dia berdana, kadang dia tidak. Itu anicca dana. Jadi bukan nicca ya. Yang kedelapan, sakhara dana, asangkhara dana. Sangkhara dana, asangkhara dana. Sangkhara itu kan kekuatan batinnya. Pemberian dana setelah mendapatkan dorongan batinnya dalam kondisi batin yang bersekutu dengan loba dosa moha. Jadi biasanya sangkhara itu kekuatan batin loba dosa moha. Jadi dia berdana karena ada desakan dari loba dosa moha. Atau lahiriah pemberian dana setelah mendapatkan desakan dorongan dari orang lain, atau berdasarkan desakan orang lain. Jadi sangkhara dana itu kekuatan batin yang loba dosa moha. Bila menghasilkan buah akan menjadi seorang lamban berpikir dan bodoh, dan buahnya sendiri terbatas sekali. Jadi dia buahnya nggak terlalu banyak, sangat terbatas. Sangkhara dana. Asangkhara dana tentunya tidak berdasar sangkhara.
Pemberian dana yang dilakukan atas kehendak sendiri secara batiniah dalam kondisi batin yang aloba atau samoa. Jadi dalam batin itu dia spontan. Jadi dia tidak didorong oleh loba dosa moha, tapi dia itu dengan aloba dosa moha. Maka ini disebut asangkara dana. Asangkara dana bila menghasilkan buah akan menjadi seorang yang cerdas dan pandai. Buah materinya sangat tidak terbatas. Jadi dia berdasarkan tidak makan disebut pengertian benar. Jadi kalau kita berdana berdasarkan pengertian benar itu asangkara dana. Yang nomor 9 kita lihat ada 2, jana dana dan ajana dana. Jana dana pemberian yang dilakukan dengan penuh pengertian. Ya, hampir sama dengan tadi asangkara. Mengerti hukum kama, dia ngerti hukum kama. Dia tahu sebab akibat lampau. Dia tahu sebab akibat yang baru. Nah, sebab akibat baru dia mengerti tentang hiri dan otapa dan seterusnya. Dia orang yang demikian itu dia mengerti sekali hiri dan otapa. Mungkin di sini kita sedikit urai tentang apa itu hiri, apa itu otapa. Ini adalah malu menerima akibat. Biasa orang yang punya malu menerima akibat, dia selalu hiri. Dia tahu akan sebab apa yang dialami dalam kehidupan seharian ini adalah hasil buah dari kama lampau. Jadi orang yang mempunyai hiri, dia tahu apapun yang dia terima dalam kehidupan hari-hari ini semua dari hasil kama lampau. Dan dia juga tahu akan akibat apa yang diperbuat sekarang akan kehidupan sehari ini akan berakibat di kehidupan yang akan datang dari lahir sampai dengan akhir hayatnya. Jadi dia juga tahu akibat nanti saya akan terima dari perbuatan saya sekarang ini. Jadi dia tahu perbuatan sekarang ada hasil lampau dan dia juga tahu perbuatan sekarang yang dia lakukan itu adalah untuk akan datang. Maka disebut orang yang memiliki hiri. Otapa adalah takut berbuat jahat. Artinya perasaan takut akan akibat. Jadi dia punya ada perasaan takut. Datang dari pengertian benar atas hukum kama, hukum sebab akibat. Jadi maka otapa itu bisa termuncul pada seorang anak kalau anaknya itu dari kecil dididik tentang hukum kama, sebab dan akibat. B. Jadi seseorang merasakan malu sekali kalau nanti akan menerima akibat yang tidak baik seperti terlahir menjadi manusia yang banyak penyakit, cacat dan sebagainya, sehingga ia sangat hati-hati dan malu untuk berbuat jahat, pelanggaran sila, serta malu kalau malas mengikis kilesa. Jadi dia juga malu tidak bermeditasi. Tapi kadang-kadang orang bermeditasi tidak ada rasa malu. C. Karena hukum alam adalah hukum kama, adalah suatu yang pasti menjadi milik kita, menjadi warisan kita. Kita juga terlahir berhubungan atau relasi terlindung dari kama masing-masing yang kita buat. Jadi kita paham tentang lahirnya induk kita, waris, terlahir dan berhubungan relasi. D. Dana-dana bisa membawa ke arah tihetuka patisandi. Tihetuka di sini para pemirsa terpaham bahwa kesadaran dan pikirannya itu udah 50-50. Yaitu kesadaran dengan sokamanya 50 dibanding 50 itu disebut tihetuka. Jadi kita udah insight itu disebut tipe manusia yang tihetu. Kalau yang belum insight ya belum hetu. Mereka yang lahir dengan tihetuka yaitu 50-50 patisandi, maka pencapaian tingkat arhat dalam kehidupan ini sebab mereka mempunyai amoha, kebijaksanaan. Jadi berjuanglah menjadi insight dulu sehingga kamu akan menjadi calon orang arhat sebentar lagi. Ajana dana. Pemberian dilakukan dengan tidak didasari pengertian dan tidak mengerti sebab akibat hukum kama. Mungkin dia karena gengsi aja. Tidak sepenuhnya mengerti hiri dan otapa dan seterusnya. Jadi dia disebut ajana dana. Jadi bagaimanapun lebih bagus jana dana ya. Ajana dana bila dia menghasilkan akan menjadi dua hetu patisandi. Jadi dia kesadaran sangat rendah.
Mereka yang dilahir dengan dwi hetu patisandi tidak banyak yang dapat mereka capai dalam kehidupan spiritualnya, sebab mereka tak mempunyai amoha kebijaksanaan. Kecuali mereka mengenal meditasi vipassana, dia sudah kenal vipassana itu bisa dari dwi hetu bisa jadi hetu. Memprioritaskan, dia selalu prioritas meditasi pikir kiresa khusus medis saja, dan mempraktekannya untuk mendongkrak kesadaran naik, yaitu maka banding selalu saran Anda dengan medis saja lebih gampang mendongkrak kesadaran kita naik hingga kamar kita 50-50 insight namanya. Pasangan dua itu yang ke-10 wata nisita dana sama wiwata nisita dana. Wata nisita dana, pemberian yang dilakukan untuk mengharapkan keuntungan. Nah ini karena ada keuntungan atau kebahagiaan yang bersifat duniawi. Nah itu berdasarkan loba ya. Keuntungan duniawi B meliputi keinginan untuk dilahirkan di alam dewa, dilahirkan sebagai anak orang-orang kaya. Sebenarnya kita berdana nggak perlu mengharap, karena mengharap itu justru kualitasnya rendah. C. Wata nisita dana halaman 18 kita lihat. Wata nisita dana dapat membentuk parami. Jadi kalau kita lakukan wata nisita dana, maka itu bisa menjadi parami. Tetapi cenderung untuk memperpanjang samsara aja, roda perputaran hidup dan mati. Wiwata nisita dana, pemberian dengan tujuan untuk membebaskan diri dari lingkaran samsara dengan mencapai nibbana. Jadi kita berdana semoga mengkondisikan mencapai nibbana. Sanggahasa, dema, nibbanasa, pacayatu. Jadi kita dana untuk pencapaian, bukan dana untuk mendapat kekayaan dan sebagainya. Itu nggak perlu. Wiwata nisita dana merupakan ciri siswa yang baik. Dia seorang lurus, benar dan patut. Wiwata nisita dana dapat membentuk paramita, tetapi tidak memperpanjang samsara, roda pemutar roda. Jadi kalau kita bertujuan mencapai nibbana, kita bukan memperpanjang roda kehidupan. Jadi kita memutusin roda kehidupan. Halaman 19, kita 11. Dhamma dana, adhamma dana. Di sini ada dua ya, dhamma dana, adhamma dana. Adhamma itu tidak lampaui. Istilah dhamma di sini lain dengan istilah dhamma di nomor 1. Dhamma di sini berarti sesuatu sesuai dengan hukum alam dhamma atau tidak melanggar hukum alam. Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha sesuatu yang harus dilampaui dengan berjuang, itulah dhamma. Jadi kamu harus berjuang, itu dhamma. Jadi dhamma yang di sini adalah perjuangan ya. Jadi dari muncul, berlangsung dan lenyap. Lalu dhamma dana. Dhamma dana itu contohnya pemberian berupa nasi, air, pakaian dan sebagainya. B. Berdana kebutuhan para biku, bikuni, samana, samanera, samaneri, syale, para yogi di tempat meditasi, para sukarelawan dan pekerja di wihara, itu disebut dhamma dana. Adhamma dana pemberian berupa minuman keras, senjata mesyu dan sebagainya. Ini bersifat adhamma dana. Jadi Anda berdana, dana dhamma termasuk mendukung para praktisi itu termasuk dhamma dana. Halaman 20, barang-barang yang berbahaya yang mungkin menjadi seseorang melanggar panatipata atau surameraya sila kelima dan dari Pancasila Buddhis yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Jadi Pancasila Buddhis itu sudah lengkap ya. Daftar 5 macam adhamma dana bisa dilihat penggolongan pasangan 5. Jadi untuk hal yang ini nanti kita lihat di pasangan 5. Nomor 12, dhammika dana sama adhammika dana. Dhammika dana pemberian yang betul-betul diberikan kepada seorang atau yayasan yang dituju sejak dari niat awal. Ada orang ya dia niat awal kepada seseorang atau kepada yayasan, tapi itu dia nggak rubah, dia tetap niat awal.
Adamika dana, pemberian yang sebetulnya akan diberikan kepada seseorang atau sesuatu yayasan, tetapi orang itu mengubah pikirannya, memberikannya kepada orang lain dan yayasan lain. Jadi dia adamika dana itu ada itu seperti itu. Dia harusnya berdana ini akhirnya tidak jadi, dia dana ke yang lain. Nomor 13, wadu dana dan abaya dana. Wadu dana pemberian berupa barang materi. Jadi Anda berdana materi, termasuk abaya dana. Coba kita lihat abaya dana, function. Ya, wadu dana itu yang dana materi. Kalau function beda lagi, abaya dana. Pemberian berupa sesuatu kebebasan pada suatu makhluk dari bahaya mental atau dari kematian. Misalnya membebaskan hewan-hewan dari kurungan yang telah ditangkap, function abaya dana. Larangan untuk berburu di hutan itu juga termasuk abaya dana. Di lingkungan larang memancing dan sebagainya, ada tulis itu disebut abaya dana. Memberi contoh dengan melatih, mematuhi 5 sila dan sebagainya. Jadi kita selalu menganjurkan orang memberi contoh latih 5 sila itu termasuk abaya dana. Membebaskan orang dari berpandang salah, kita memberi pengertian tentang hukum utama dan pandang salah, rasa takut dan yang berkelebihan, berspekulasi hidup, berkonsep itu termasuk Anda telah berdana dengan dana. Abaya dana. Tadi yang nomor 14, sekarang 14, ajatika dana dan bahira dana. Ajatika dana pemberian berupa anggota badan, misalnya mata, bagian badan jasmani. Di dalam bahasa Pali biasa kita upadana parami. Itu dana yang tinggi ya. Pengorbanan jiwa sendiri demi kebaikan dan kebahagiaan orang lain. Itu paramata dana parami. Itu yang paling tinggi. Bahira dana pemberian biasa. Tidak berupa anggota tubuh sendiri. Seperti barang-barang keperluan seharian. Itu paramis biasa. Ada 3 macam dana parami. Jadi parami ada 3 macam. Kesempurnaan kemurahan hati itu dana parami biasa, Anda berdana biasa. Yang kedua upah parami yaitu pemberian anggota tubuh tetapi tidak memberi jiwa seseorang, itu upah parami. Itu biasanya para calon bodhisattva baru bisa. Paramata dana parami yang ketiga itu pemberian jiwa, itu seorang bodhisattva baru bisa, orang biasa nggak mungkin kasih itu. Nomor 15 kita lihat sawajadana dan anasawajadana. Sawajadana pemberian yang disertai perlakuan kejam atau pembunuhan makhluk hidup hewan. Jadi dia memberi dana tapi dengan kejam, misalnya melukai makhluk. Sawajadana bila menghasilkan buah cenderung disertai dengan adanya bahaya-bahaya atau dapat pula hilangnya jiwa seseorang. Jadi biasanya buahnya tidak baik. Anawajadana, pemberian yang tidak disertai perlakuan kejam dan tidak membunuh makhluk hidup hewan. Jadi dia sembahyang, dia bukan dari hasil bunuhan, tapi dia lakukan tidak dengan kejam. Nomor 16, agadana. Agadana dan ucita dana. Agadana pemberian sesuatu yang terbaru. Jadi ada yang berdana, dia dana barang yang terbaru. Yang terbaik dan yang terutama, dia selalu memberi dana yang paling utama. Kalau ucita dana, pemberian berupa sesuatu yang bernilai rendah, barang sisa. Jika si penerima ucita dana menghargai dan menyukai pemberian itu, maka dana yang diberikan itu tetap akan membawa hasil yang besar. Jadi ucita dana juga akan berhasil kalau penerimanya dia nggak ada keberatan. Yang paling penting dalam melakukan ucita dana adalah cetana kehendak yang baik dan sakaca, sikap pikiran yang hormat dan sungguh-sungguh. Dari si pemberi, misalnya orang kaya memberi pada orang miskin, pemberian tersebut nampaknya nilainya rendah di mata orang kaya. Tetapi di dalam pandangan si miskin, barang tersebut sangat dihargai, sangat berharga ya. Demikian juga dengan pemberian kepada hewan, sama kita memberi kepada hewan juga sangat merasa membutuhkan. Yang ke-17, panita dana dan hina dana. Panita dana pemberian yang bernilai tinggi,
Jadi dia dana yang tinggi. Hina dana pemberian yang bernilai rendah. Dia memberi dana yang rendah. Nah, baik, sekarang kita bahas tentang penggolongan pasangan 3. Jadi pasangan 2 itu cuma 17 macam. Udah sangat mendetail menguraikan tentang jenis-jenis dana. Kalau tentang 3 pasang dana, mari kita lihat kelompok B. Hina dana, majima dana, dan panita dana. Hina dana pemberian dilakukan dengan harapan mendapatkan kemasyhuran. Itu yang rendah. Majima dana pemberian yang dilakukan dengan tujuan untuk dapat dilahirkan sebagai manusia yang kaya. Itu majima yang sedang-sedang. Kalau panita dana pemberian dilakukan dengan harapan untuk mencapai kebebasan nibbana, itu paling tinggi. Jadi panita dana itu paling tinggi ya. Yang kedua dari 3 pasangan, dasa dana, sahaya dana, dan sami dana. Dasa dana pemberian yang bernilai rendah. Jadi misalnya sesuatu yang biasa diberikan kepada seorang budak. Sahaja dana pemberian dan mempunyai tingkat yang sama dengan apa yang bisa digunakan seseorang yang sama kedudukannya. Misalnya pemberian kepada seorang teman, dia apa yang dia butuh dia kasih. Sami dana, pemberian yang bernilai tinggi, misalnya sesuatu yang bisa dipakai oleh para majikan atau raja-raja. Jadi sepertilah yang pemberian yang sangat tinggi sekali. Kalau pasangan 3 yang nomor 3 itu adalah loka dana, atha dana, dan dhamma dana. Loka dana itu apa? Pemberian dilakukan karena tradisi setempat. Takut dipandang rendah bila tidak diikut berdana. Itu loka dana. Atha dana, pemberian yang dilakukan untuk menjaga kewibawaan pangkat seseorang. Mungkin karena dia pangkatnya tinggi, dia lakukan dana. Dhamma dana, pemberian dilakukan karena cinta kasih. Orang yang suka menghadiah dhamma, biasanya dia memiliki cinta kasih agar semua orang juga bisa terbantu, terbebas dari kilesa, agar mereka bisa maju dan membawa manfaat dan mahir mengikis kilesa dengan melampaui dhamma. Ya, jadi seperti tujuan wihara ACMC juga termasuk segala Arya Saca, kita juga tujuannya ke arah sana untuk membebaskan orang dari segalanya. Nomor C itu pasangan 4. Satu pacaya dana, yaitu jiwara dana, pindapata dana, besaja dana, dan sesasana dana. Penggolongan ini meliputi 4 macam kebutuhan seorang biku. Misalnya jiwara dana, Anda pemberian jubah kepada biku. Pindapata dana, pemberian makanan dan keperluan lainnya kepada biku. Besaja dana, pemberian obat-obatan kepada biku. Senasana dana, pemberian tempat tinggal atau kuti kepada biku. Senasana dana memberikan buah jasa yang paling tinggi. Sekarang kita lihat keterangannya. Wihara dana sanghasa agang budena wanitang. Artinya sebuah tempat tinggal biku, tempat pembabaran dhamma itu tempat wihara, dan praktek dhamma itu tempat meditasi yang diberikan kepada sangga, kalau Anda berikan kepada sangga, dipuji oleh para Buddha sebagai pemberian hadiah yang tertinggi. Jadi ada yang bisa memberikan kepada sangga itu yang tertinggi. Nah, sangga di sini bukan hanya sangga kumpulnya 5 biku, itu juga termasuk sangga ya. Soca sabada dado hoti yo dadati upasayang. Yang berarti Sang Buddha mengatakan seseorang yang mendirikan tempat tinggal biku, tempat dhammasala, tempat samadhi sala, Anda tempat meditasi sebagai hadiah kepada sangga, sama nilainya dengan segala macam hadiah. Jadi Anda bisa berdana kepada satu tempat center dan sebagainya. Seperti sekarang lagi gagas tentang Summit Kuala Namu, ya semoga para umat bisa menyokongnya semuanya sehingga cepat terwujud karena demi banyak orang terbebas. Sekarang yang golongan 4 itu yang modernis 2.
Dakina wisudi dana, penggolongan ini berdasarkan atas sifat si pemberi. Nah, jadi ada ya sekarang kita bahas tentang yang memberi dan yang menerima. Penggolongan ini didasarkan atas sifat si pemberi yang berbudi luhur, menjalankan metta, dana, sila, dan samadhi. Itu penggolongan pertama. Sifat si pemberi yang tidak berbudi luhur yang kedua, tidak menjalankan dana, tidak melaksanakan sila, metta, dana, sila, dan samadhi SMD. Sifat si penerima tadi si pemberi yang menjalankan, si pemberi tidak menjalankan. Tadi yang menjalankan pertama, tidak menjalankan yang kedua, yang ketiga si penerima. Yang si penerima berbudi luhur, dia budi luhur sekali menjalankan dan melaksanakan metta, dana, sila, dan samadhi EJMBD. Sifat penerima yang tidak berbudi luhur yang keempat, dia yang menerima dia tidak budi luhur, tidak menjalankan dan tidak melaksanakan dana, metta, sila, samadhi. Bila keduanya, Buddha mengatakan kalau dua-duanya memberi dua berluhur, menerima dua berluhur, pemberian tadi akan menghasilkan buah yang banyak. Jika salah satunya tidak berbudi luhur, hasil yang diperoleh hanya sedikit. Jadi kalau Anda memberi dan menerima semua luhur, itu hasilnya banyak. Kalau salah satu yang tidak luhur, ya nggak akan banyak. Hasilnya nggak banyak. Jenis-jenis dana, ada yang keempat. D ya, penggolongan menurut pasangan 5. Pasangan 5, adama dana dia nomor 11 dari penggolongan menurut pasangan 2. Ada 5 macam, yaitu karena ketakutan. Ada yang ketakutan, kebencian, atau pamrih, memberi makanan, minuman yang memabukkan, senjata mesiu, dan sebagainya, dengan tujuan yang dapat mempermalukan, termasuk membunuh dan lain-lain. Pemberian boneka-boneka untuk pertunjukan, alat tari-tarian dengan tujuan menimbulkan hawa nafsu dan menimbulkan kilesa, kekotoran batin seseorang, itu nggak bagus ya. Pemberian hewan-hewan yang maksud seksual untuk memenuhi hawa nafsu yang rendah. Banyak orang pakai hewan ya, melakukan hubungan kelamin, itu yang sangat rendah. Pemberian berupa manusia atau maksud seksual untuk memenuhi hawa nafsu, kilesa, kekotoran batin yang rendah. Kita memberikan kayak gini itu juga nggak baik. Yang nomor 5, pemberian gambar dan karya-karya yang dapat menimbulkan hawa nafsu atau kilesa, kekotoran batin dalam batin seseorang. Bila seseorang memberi racun, tali pengikat, pisau, dan senjata-senjata lain secara sadar kepada seseorang yang ingin bunuh diri, juga cara-cara bunuh dirinya ikut diterangkan, hal itu termasuk panatipata kama, bukan kusala kama. Hal ini juga berlaku bagi seseorang yang sedang berusaha untuk membunuh orang lain. Tetapi seandainya racun diberikan untuk tujuan menyembuhkan penyakit, maka hal itu adalah kusala kama. Jika alat senjata atau mesiu seperti petasan dan yang tidak berbahagia dan digunakan untuk wihara, maka hal itu adalah kusala dhamma, perbuatan baik. Jadi tergantung apa yang Anda tunjukkan. Pemberian berupa alat untuk menarik, pertunjukan, dan sebagainya yang dapat menyebabkan timbulnya kilesa, kekotoran batin adalah akusala kama. Jadi yang menimbulkan nafsu itu akusala, dia bukan kusala. Tetapi bila alat-alat seperti seruling, tabur, beduk, dan sebagainya digunakan untuk sesuai dengan untuk wihara, maka pemberian barang-barang tersebut tidak termasuk akusala kama. Jadi kusala kama adalah bila barang-barang atau obat-obatan yang memabukkan diberikan tidak dengan maksud untuk mabuk-mabukan, tetapi untuk obat dengan ditelan atau untuk dipakai di luar dengan tujuan utama untuk menyembuhkan penyakit, maka hal itu adalah kusala kama. Jadi ajas manfaat ya. Pemberian hewan atau manusia untuk menjalankan tugas pekerjaan di suatu tempat adalah kusala kama dan tidak bermaksud seksual atau perbuatan tidak bermoral lainnya. Dapat dikatakan sebagai
Dhamma Dana. Sadu, sadu, sadu. Jadi ini urayanya sangat lengkap. Semoga para pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik bisa paham jenis-jenis dana. Demikianlah Sang Buddha itu selalu mengupas sesuatu itu dengan detail sekali. Semoga para pemirsa mengerti tentang dana. Mari kita langsung ke meditasi berdiri ya hari ini.